pas zaman corona kemarin. Corona kemarin kan turun banget, tapi ada yang lebih parah lagi dari zaman corona, itu pas awal-awal TikTok. Awal-awal kayak agen-agen itu live di TikTok. Nah, awal-awal TikTok Shop. Nah, itu tuh lebih anjlok dari corona, bahkan 90%. Nah, dan fun fact-nya adalah aku kenal atau aku tahu Martapura Banking itu karena ngeliat viral di medsos, di Instagram lebih tepatnya. Martapura Banking ini kemalingan waktu itu ibu-ibu yang adalah gitu kan, terus kayak dia ngambil beberapa baju terus dibuat ke bajunya. Kalau dulu tuh lewat Facebook juga, jadi pesannya tuh lewat apa ya? Pakai HP orang bilangnya ya, yang nggak ada, yang ada mainan ularnya itu loh. Ada mainan ularnya. Apa ya? HP apa? HP ya udah. Nokia yang zaman dulu. Jadul, yang jadul nah, berarti. Iya, belum ada fotonya kalau mau order. Jadi kayak pakai kode aja misalnya 348 5 pieces. Kalau dulu mama tuh jualan apa ya namanya tuh ya? Kredit baju. Keliling kampung. Jadi biasanya tuh ikut mama. Keliling kampung jual baju. Jadi 1 bulan tuh mungkin lakunya kayak 12 baju dan itu pun kredit dulu. Pertama kali dikasih modal itu 300.000. Itu buat ngestok beberapa barang. Soalnya kayak kalau order dari Jawa itu kan gak bisa sedikit ya. Jadi pertama kali modal itu 300.000 itu sampai sekarang. Jadi bener-bener modal awal 300.000. Pernah ada supan gitu, nah lawan jualan nih atau lawan usaha ini gitu. Nah mungkin itu sih kayak pesannya kayak jangan malu selama itu masih halal. Terus kayak paling mungkin omongan-omongan orang ya, kadang-kadang tuh sambil nganter ya. Kalau pas zaman sekolah tuh kayak jadi kurir buat nganter-nganter. Jadi biasanya tuh kayak karena aku sekolahnya sampai sore, jadi biasanya nganter itu sampai malam. Paling kayak orang bilang kayak kok perempuan keluar malam gitu. Itu kayak biasa aja sih mungkin ya. Mungkin mereka nggak tahu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jam Kosong, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, anak-anak yang super menginspirasi. Tamu hari ini itu pernah viral dan sampai sekarang itu banyak banget aku bisa bilang penggemarnya, pelanggannya, karena ini adalah owner dari brand Martapura Banking. Kalau anak-anak Martapura itu biasanya pastinya tahu kalaunya mau kondangan, kalaunya mau lebaran itu pasti beli di Martapura Banking, guys. Nah, aku kali ini mendatangkan atau kita kedatangan temen Jam Kos, yakni Kak Gina, owner Martapura Banking. Kenalan dulu dong, Kak. Namanya? Gina Yueni. Nah, mungkin langsung aja aku mau nanya, kenapa Martapura Banking itu dinamain Martapura Banking? Nama kalau awal jualan tuh namanya bukan Martapura Banking, sempat ganti-ganti nama. Namanya apa ya? Dulu nama sendiri. Macam-macam sih ganti-ganti sampai ternyata kalau namanya tuh Martapura Banking, entah kenapa kayak lebih lancar gitu. Terus niatnya tuh kalaunya udah sukses nanti, kalau lebih sukses lagi itu bisa lebih apa ya? Biar lebih memperkenalkan Martapura juga kalau gitu. Itu banking itu ini ya kayak Banjar bahasa iya. Jadi Banjar banget gitu. Biar nggak lupa aja. Nah dan Martapura Banking ini terkenal dengan baju-baju muslim yang ibaratnya yang apa ya? Intinya baju-baju muslim perempuan. Kenapa memilih fashion di muslimah, di perempuan juga? Kenapa juga kayak ya udah fokusnya di situ? Apakah sebelumnya udah kayak misalnya aksesoris atau apa ada gitu atau kerudung dan lain-lain itu gimana awalnya? Kalau awalnya sih emang banyak banget yang dijualnya. Kayak palu gada mungkin ya. Kayak apa yang gue cari ada. Tuh macam-macam Pak. Aksesoris ada, kosmetik ada. Kalau dulu sih kaos kaki, pokoknya apa aja dulu tuh dijual. Tapi kayak seiring berjalan waktu kan kayak lihat tuh cocoknya di mana. Terus customer aku nih kayak apa sih namanya, lebih ke arah mana carinya gitu. Dan ternyata lebih cocoknya tuh di baju kondangan. Dan kebetulan yang jual baju seragaman tuh ya, seragaman kondangan itu tuh kemarin tuh belum ada. Biasanya kan kalau mau cari baju kondangan buat bridesmaid itu tuh jahit dulu. Iya betul. Jadi jarang banget ada yang jual jadi. Nah jadi karena stok aku kemarin lumayan banyak, satu warna, satu model. Nah jadi kayak aku kasih tahu aja nih bisa seragaman.
Jadinya tiba-tiba banyak deh order mau seragaman. Nah awalnya itu emang udah ngestok kayak udah modal besar atau mungkin kayak dari yang kecil-kecil atau mungkin jadi reseller orang dulu gitu? Iya, kalau awalnya emang jadi reseller orang dulu. Dulu tuh reseller kosmetik. Bahkan malah kosmetik. Kayak kosmetik. Iya sih itu dulu jadi reseller. Terus tuh awalnya sih emang udah ini ya, barang tuh PO dulu. Oke. Karena dulu tuh jualnya kan dari rumah. Dari rumah itu juga sambil sekolah. Jadi karena sambil sekolah jadi nggak terlalu fokus jualan. Jadinya kayak PO aja dulu awalnya. Oh, dari rumah berarti belum yang kayak di toko gitu, belum. Jadi karena PO modalnya tuh berarti nggak pakai modal ya awalnya. Pakai yang duit orang dulu. Nah gitu. Dan tadi dibilang sambil sekolah. Iya. Berarti di kelas berapa? Di ini berapa? Kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 SMA-an lah ya berarti. Iya, sekitar. Oke. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana, Kak? Dulu kalau kemarin tuh di Darussalam. Darussalam. Di Martapura. Pantas ya. Jadinya mungkin ini teman-temannya juga ibaratnya kayak perlunya ya baju muslim gitu-gitu. Pas apa sih namanya satu circle-nya. Iya. Tapi untuk ibaratnya kayak tantangan berjualan, apalagi dulu kan ibaratnya banyak banget orang-orang yang ibaratnya reseller gitu kan, seumuran, terus juga tantangan-tantangan saingan-saingan sama teman mungkin. Nah itu tuh gimana? Apakah emang udah kayak orang-orang percaya, maksudnya kayak ya kalau cari ini apa aja yang ada tuh di Kak Gina gitu? Kalau yang tantangannya tuh banyak ya mungkin ya. Mungkin salah satunya tuh kayak misalnya nih kayak foto dulu. Kalau dulu orang biasanya tuh zaman dulu ya, itu masih dijual tuh di Facebook sama BBM. Dari zaman Facebook sama BBM biasanya itu tuh orang pakai fotonya tuh dari model dari agen. Otomatis tuh nggak real pic kan ya. Biasanya kayak kita pesen ini datangnya ini. Itu kan masalah zaman dulu biasanya tuh normal banget. Nah makanya tuh kayak aku mulai tuh kayak foto sendiri. Foto sendiri, jadi makanya kayak pelanggan itu lebih percaya, lebih banyak itu karena ini kayak pasti datangnya sama. Aku tekankan kayak ini real pic gitu. Kayak yang kalian lihat itu nanti datangnya gitu juga. Soalnya ketakutan di zaman Facebook sama BBM dulu itu yang datang tuh nggak sesuai. Jadi aku berani mastiin biasanya itu ini real pic. Nah itu yang pertama. Paling yang agak sesuai itu motonya tadi. Karena mungkin tempat atau kameranya, jadi kayak paling agak susahnya di situ. Sama paling di saingan aja sih yang tadi. Nah berarti kan dibahas tentang BBM sama Facebook di tahun berapa Kak? 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Wow, udah berapa tahun nih? Ini udah 2026. Iya udah lumayan lama. Iya lumayan banget. Dan sampai di tahap punya toko itu berapa tahun? Kakak jadi reseller dulu dan apa itu tuh di tahun berapa? Sampai baru sampai lulus sekolah kuliah baru itu diizinin sama mama. Nah, biar fokus ke pendidikan dulu. Jadi kayak lebih diutamain fokus ke pendidikan dulu katanya. Jadi selama masih sekolah itu selalu itu open PO aja, belum ada ngereadiin barang, jarang ada ngereadiin lah. Kenapa awalnya tercetus mau jualan? Mungkin karena ngikutin orang tua. Orang tuanya jualan juga berarti? Iya, kalau dulu mama tuh jualan apa ya namanya tuh ya? Kredit baju. Keliling kampung. Jadi biasanya tuh ikut mama. Keliling kampung jual baju. Jadi 1 bulan tuh mungkin lakunya kayak 12 baju dan itu pun kredit dulu. Jadi keliling kampung kayak gitu, nemenin mama. Jadi kayak udah biasa jualan dari kecil. Nah, terus juga berarti ya dari keluarga gitu ya. Dan kenapa tapinya mamanya pas sudah ini berarti kuliah dulu. Kuliah dulu baru membuka toko gitu ya. Siapa yang paling memotivasi Kakak buat aku harus ibaratnya kayak ya udah buka toko dan jadi pengusaha gitu, pekerja keras gitu. Siapa yang paling mungkin atau dari dalam diri sendiri gitu. Ada enggak? Keluarga sih. Keluarga. Sama hobi juga mungkin. Oke. Iya. Biasanya kalau dapat
kayak informasi-informasi di sini loh beli baju kan pastinya cari baju kan, cari yang agennya lah gitu. Nah mencari di situ itu tuh biasanya dapatnya dari mana? Kan dulu ya zaman Facebook, zaman BBM berarti kan online itu lumayan sulit digapai gitu. Iya betul. Kalau dulu tuh lewat Facebook juga, jadi pesannya tuh lewat apa ya? Pakai HP orang bilangnya ya, yang nggak ada, yang ada mainan ular itu loh. Ada mainan ularnya. Apa ya? HP apa? HP ya udah. Nokia yang zaman dulu. Jadul, yang jadul berarti. Iya, belum ada fotonya kalau mau order. Jadi kayak pakai kode aja misalnya 348 5 pieces. Masih itu dulu. Kayak untung-untungan sih. Kayak ada kemungkinan ditipu juga. Tapi alhamdulillahnya kayak aku tuh ceknya lama banget. Kayak misalkan kan di online tuh banyak ya agen-agen. Paling aku tuh pinter-pinter apa sih namanya, mencari tahu ini penipu atau enggak. Nah jadi lebih ke situ sih, riset itu mencari. Betul. Jadi kayak lebih ke itu aja. Nah terus pas sudah buka toko nih, terus pastinya kan ada lagi nih tantangannya. Gimana nih kakak? Pas sudah buka toko, pastinya kalau yang kemarin saingannya teman-teman atau mungkin sesama reseller, pas buka toko ya toko-toko di sekitaran, bahkan kan Martapura, daerah mana tokonya? Sekumpul. Nah, Sekumpul itu udah kayak bener-bener sebanyak itu toko-toko baju muslim gitu. Nah, apakah ada yang bikin kayak sempat, oke, aku kayaknya akan istirahat dulu, atau mungkin kayak aduh kayaknya nggak cocok deh atau gimana, atau mungkin langsung dari buka toko sampai sekarang ya udah serame itu setiap hari gitu? Enggak juga ya. Pasti ada turun naiknya, apalagi pas zaman corona kemarin. Corona kemarin kan turun banget, tapi ada yang lebih parah lagi dari zaman corona, itu pas awal-awal TikTok. Awal-awal kayak agen-agen itu live di TikTok. Nah, awal-awal TikTok Shop. Nah, itu tuh lebih anjlok dari corona, bahkan 90%. Nah, di situ kemarin yang tantangannya pas yang udah ada toko ya, itu yang agak lumayan berat. Nah, jadi itu kayak agen langsung jualan kan TikTok, otomatis harga tuh bener-bener jauh banget. Nah, jadi kemarin itu di TikTok itu sih yang agak susahnya. Dan kakak lebih ke kayak ya udah ngikutin orang, kayak ngikutin tren, misalnya tadi TikTok live gitu-gitu, atau ya sudah konsisten kita jadiin toko kita aja supaya gimana gitu? Kalau yang itu sih otomatis mau belajar juga yang ngikutin apa sih namanya, ngikutin arus zaman ya. Tapi kalau kemarin itu aku kayak kurang ini sih di TikTok itu, soalnya itu dia tuh benar-benar perang harga di sana. Dan menurut aku tuh kayak kurang sehat. Karena itu buat sebentar aja. Untuk kelanjutan itu kayak mungkin agak susah, jadi aku nggak ngikutin untuk yang live TikTok yang banting harga kemarin. Nah jadi untuk solusinya kemarin dia tetap bertahan dulu, tetap bertahan, sama aku kayak upgrade aja apa yang baru, apa yang gak dijual di TikTok. Kayak aku bikin aja kayak misalnya produk ini tuh sebenarnya belum viral, tapi aku kasih tahu aja sih ke customer ini cantik banget. Jadi lebih memainkan apa ya, caption itu apa sih namanya ya, lebih ke ini orang ya, jadi kayak maksudnya perasaan orang bahwa kalinya aku pakai ini akan bagus banget, terus kayak nggak pasaran, nah kayak gitu, kayak jadi kayak lebih pinter-pinter bikin caption buat menarik pelanggan. Jadi bukan cuma di foto, jadi sekarang di caption atau kayak cara penyampaian bikin orang tuh kayak makin percaya gitu. Nah dan kalaunya dulu itu berarti kakak sendiri, terus setelah punya toko atau sebelum punya toko udah kayak ada tim gitu-gitu? Kalau dulu sendirian, semuanya foto, balas chat, antar jadi kurir, antar barang, terus pesan, pokoknya semua dulu awal-awal di handle sendirian, baru dibantu sama ade sama kakak. Nah terus kakak tadi kan juga bahas bahwa sambil sekolah terus kuliah dulu baru dibolehin bikin atau buka toko gitu. Nah, habis itu kuliahnya dulu apa kak? Apakah ibaratnya kayak sebidang nih, habis ini kan aku mau jadi pengusaha jadi aku kuliahnya ini gitu, atau apa? Sebidang ada? Sebidang nggak? Enggak. Apa jurusannya? Lanjutan dari Darussalamnya juga sih. Jurusan apa kak? Kemarin kayak hukum keluarga ya, hukum fikih. Malah hukum keluarga. Tapi setelah lulus kuliah kan buka toko. Apakah yang kuliah ini kakak lanjutkan, maksudnya kayak bekerjanya ya udah ya buka toko ini aku akan kerja juga di bidang ini gitu, atau enggak? Maksudnya gimana tuh?
kayak kan tadi hukum keluarga ya Kak. Nah, hukum keluarga tuh biasanya kerjanya di mana aja? Kayak di pengadilan ya kan, di KUA gitu kan. Iya. Nah, apakah Kakak sekarang fokus di toko atau bekerja di lain? Fokus gitu? di toko sih. Nah, berarti kenapa memilih hukum keluarga? Itu kemarin tuh hukumnya sih hukum fikih ya, cuma biasanya orang tua hukum keluarga. Mungkin karena masih kurang banget, jadi mau belajar dulu. Karena kan untuk dagang apalagi jualan itu banyak banget kan hukumnya. Jadi kayak biar nggak salah langkah aja gitu. Berarti tetap maksudnya kayak ya udah di ilmu agamanya untuk perdagangan, makanya ke situ. Tapi nggak yang kayak berniat untuk kerja di kantor atau di pengadilan gitu nggak? Enggak kayaknya. Enggak. Nah, setelah berarti fokus banget nih di Martapura Bengkeng aja. Sekarang spesifiknya tempat tokonya di mana Kak? Di Sekumpul. Di Sekumpul di mana? Di Simpang 4 Lampu Merah Sekumpul, Jalan Ayani. Ada di situ aja atau ada di lain juga? Di Sekumpul ada 2. Di kayak deketan aja sih tokonya. Satunya itu toko spesial batik sama kebaya. Ada juga. Yang satunya tuh campur, ada gamis, dress, ada outfit, nah kayak gitu. Kalau yang paling banyak orang cari biasanya itu tuh apa? Seragaman yang ready stock. Biasanya tuh kayak orang mau kepake cepat kepepet gitu lah. Jadi kayak entah dia mau kondangan besok. Biasanya kalau buat orang mau kondangan besok dia nggak terlalu ribet atau pilih lagi, yang penting pas ya udah. Jadi kayak lebih cocoknya di situ sih baju kondangan. Terus kakaknya emang asli Martapura, jadi kenapa kayak ya udah tokoku Martapura Bengkeng, Martapura Banar gitu. Atau dari mana aslinya? Lahirnya sih emang di sini. Asli orang tua asli juga Martapura. Kalau mama di Binuang. Orang Binuang. Jadi kemarin tuh setelah mama tuh sempat jualan-jualan tuh di Binuang. Kalau abah Sumatera. Abahnya Sumatera, mamanya Binuang, tapi dia Martapura gitu. Nah, terus tadi kan juga sempat dibilang bahwa kayak Corona tuh bikin goyah lah ya kan Martapura Bengkeng. Tapi lebih bikin goyah lagi TikTok. Iya betul. Nah, gimana kalaunya kakak kan tadi lebih ke ya sudah ibaratnya kayak Martapura Bengkeng tuh udah punya nama, jadi kayak berpegang teguh dengan namanya gitu loh, kepercayaan orang. Tapi kan pastinya kita harus ya upload foto dan lain-lain, personal brandingnya si Martapura ini di media sosial. Nah, kalau menurut kakak media sosial ini, kalau waktu dulu kan BBM sama Facebook, yang dimana BBM ya berarti dikontak aja nih. Betul, ya. Kalau Instagram, TikTok, itu kan ya banyak orang pun yang tidak mengikuti bisa ngelihat. Nah, perannya Instagram sama TikTok ini mempermudah atau enggak? Kalaunya mempermudah banget sih. Nah, kalaunya mempermudah, biasanya kakak kayak maksudnya lebih ke gimana selain caption tadi ya? Maksudnya kayak yang tetap mengikuti tren atau gimana? Ngikutin tren tapi kayak lebih ngebaca sih. Jadi misalnya ada barang-barang gitu ya, kayak ada banyak pilihan, aku lihat yang mana kiranya bakalan jadi favorit jadi rame gitu ya? Iya, jadi rame. Jadi kayak nggak ngikutin orang sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke kita yang membuat tren gitu ya? Iya, atau kayak lebih membuat tren sama nggak ikut kemana-mana gitu, kayaknya Martapura Bengkeng cocoknya sama model yang ini gitu. Nah, terus juga kalau kayak kesulitan-kesulitan untuk berbisnis itu kan pasti ada ya. Tapi untuk kakaknya sendiri itu yang paling sulit memanage si media sosial yang ada sekarang, atau mungkin orang-orang yang di toko, maksudnya kayak kadang kan banyak ya orang kayak kalau ke toko langsung nawar ini itu, ada nggak cerita-cerita yang mungkin menarik tentang pelanggan atau mungkin karyawan kakaknya? Kalau nawar mungkin normal aja lah. Jadi biasanya di toko ulun tuh sudah ada tagnya harga pas. Jadi kayak kadang terlalu ribet untuk yang transaksinya. Tapi memang paling ada aja beberapa yang nawar atau apa. Tapi normal aja, nggak apa-apa. Paling apa ya? Paling biasanya kalau Ramadan tuh banyak sih orang yang apa ya? Mungkin ya ajaib aja sih aku bilang. Itu ajaib tuh. Kayak misalnya
dia minta warna biru, kami kirim warna biru tapi dia marah-marah, dia bilang ini bukan biru. Kayak ya apa ya, mungkin nggak jadi apa sih alasan cancel atau apa kayak gitu, macam-macam sih. Atau mungkin biasanya tuh yang agak bikin susah itu banyak ini apa sih bukti TA palsu. Itu yang biasanya bikin agak susah. Nah, dan fun fact-nya adalah aku kenal atau aku tahu Martapura Banking itu karena ngeliat viral di medsos, di Instagram lebih tepatnya. Martapura Banking ini kemalingan waktu itu ibu-ibu yang adalah gitu kan, terus kayak dia ngambil beberapa baju terus dibuat ke bajunya gitu, terus nah itu tuh kan sempat viral tuh. Nah, apakah banyak hal-hal kayak gitu loh waktu itu yang paling ibaratnya yang nggak mengenakan lah gitu, apalagi selain itu, atau mungkin banyak ininya? Ada 2 kali sempat sih kemalingannya. Kemalingannya sempat. Tapi yang terakhir kemarin nggak masukin ke Instagram. Baru-baru aja nih, baru 2 bulan 3 bulan ini sampai ke kantor polisi kemarin. Ada ya. Sampai ke kantor polisi, apa alasan orang-orang maling itu? Soalnya kan maksudnya baju kayak iya, gimana ya? Kalau yang terakhir kemarin tuh pakai bukti transfer palsu dianya. Jadi kemarin itu lebih aku jebak sih. Jadi kan dia pakai bukti transfer palsu udah beberapa kali. Kebetulan kemarin itu tuh pas aku tuh lagi nggak cek mutasi, lagi ada kesibukan. Jadi pas aku cek mutasi ternyata transferan dia sebelumnya tuh nggak ada yang masuk. Nah, pas aku sadar transferan dia gak ada yang masuk, dia kan ordernya di WA ya, jadi aku bikin kayak ada promo-promo gitu biar dia order lagi. Kayak narik aja biar dia order lagi. Ternyata dia order lagi, bener-bener order lagi. Jadi mau aku tungguin dia ngambil barangnya. Ternyata yang ngambil barangnya kurir. Tapi tetap kami apa sih namanya? Kami cegat si kurirnya ini. Dia bilang nggak tahu, cuma disuruh ngambil. Ya udah kami kayak apa sih namanya? Bekerja sama gitu bekerja sama dengan kurirnya. Jadi kayak kurirnya ketemuan sama si orang itu ternyata bukan ke rumah, ketemuan di pinggir jalan aja. Jadi pas kurirnya mau transaksi, ya udah kami tangkap dia. Kayak niat banget ya berarti. Banget. Itu di online. Nah, tapi kalau yang di offline itu kronologinya gimana? Itu orang sih yang liatnya. Jadi orang yang lihat dia masukin baju gitu, masukin baju. Jadi banyak aja sih sebenarnya orang-orang kayak gitu ya. Itu ditangkap, ketangkap atau enggak? Dibebasin aja sih kemarin. Dan alasannya? Kenapa ya? Mungkin karena orang tua. Jadi kayak banyak orang yang bilang, udah nggak apa-apa. Biarin aja di orang tua. Padahal korbannya banyak banget. Dia udah kayak maling di beberapa tempat gitu. Banyak banget ya. Awalnya udah nggak mau dibahas kan kayak gitu. Tapi ternyata ya banyak banget. Tapi alasannya dianya mengambil baju itu gimana? Ada nggak? Entahlah, karena ekonomi atau mau dijual lagi atau dia pakai sendiri? Dijual lagi sih kayaknya. Tapi kadang ada yang nggak perlu diambil tuh kayak lebih ke apa ya namanya, ada masalah mental ya. Kayak emang suka aja ngambil gitu ya. Iya, kayak ada tantangan lebih kayak gitu sih mungkin ya. Mungkin. Kalau yang lain selain kemalingan ada nggak? Tapi jangan sampai lagi. Cuman ada nggak cerita yang kayak seru untuk dibahas di sini? Atau mungkin kayak pelanggannya baik banget nih, jadinya kayak gak nawar, habis itu malah dikasih uang lebih gitu, ada nggak? Kalau biasanya sih nggak nawar tuh ada ya memang. Itu kayak seneng banget, kayak dia udah ambil aja gitu. Ya kalau ada kembalian, pernah sih ada kembalian nggak dikembaliin gitu, kayak nggak apa buat ini aja, buat adminnya gitu. Habis itu juga nih, kalonya paling banyak dipesen tuh berapa pernah? Berapa ya? Lupa, tapi 100 lebih buat seragaman. Buat bridesmaid biasanya. Buat seragaman. Dan itu bisa ya disanggupin gitu? Iya. Maksudnya kayak berarti tuh PO dulu? Kalau yang 100 lebih biasanya tuh PO dulu. Instagram Martapura Banking tuh Martapura Banking gitu aja? Iya, atau? Martapura Banking. Nah tuh guys, kalau mau lihat-lihat dulu ya kan, atau mungkin mau langsung ke Martapura Bankingnya gitu. Nah, balik lagi ke pribadinya kakak. Tadi kan awalnya emang ya udah, itu tuh berarti gini, pas sekolah emang kayak ya udah kayak apa ya,
just tip atau apa gitu, atau ada kayak emang orang yang kayak ini loh tolong dong iniin gitu, kamu yang buka sendiri atau orang yang ibaratnya nitip gitu? Kalau awal-awalnya sih mungkin nitip ya. Yang resell kosmetik tadi kayak aku beli kayak apa kemarin ya, lip tint. Kan satu temen nih, kayak kami berlima, ya udah aku beli 5 kan, tapi ternyata kalau udah beli 5 itu ada potongan harganya, jadi kayak ada keuntungannya di situ, jadi kayak dapet tuh aku, terus aku pasar nih ke teman-teman lainnya, mau nggak nanti aku ambilin gitu. Awal mulanya di lip tint tadi, terus jadi reseller kan, lanjut baju macam-macam sih. Nah juga nih, kan tadi kalau nyoba pas sekolah ya kan banyak saingan dan lain-lain. Tapi kalau untuk lingkungan emang kayak ya udah mendukung kamu aja, atau mungkin ada yang kayak apalah berjualan itu kayak ya udah sekolah aja bujur-bujur gak usah berjualan atau kayak apa? Pernah ada supan gitu, nah lawan jualan nih atau lawan usaha ini gitu. Nah mungkin itu sih kayak pesannya kayak jangan malu selama itu masih halal. Terus kayak paling mungkin omongan-omongan orang ya, kadang-kadang aku tuh sambil nganter ya, kalau pas zaman sekolah tuh kayak jadi kurir buat nganter-nganter. Jadi biasanya tuh kayak karena aku sekolah sampai sore, jadi biasanya nganter itu sampai malam. Paling kayak orang bilang kayak kok perempuan keluar malam gitu. Tapi kayak biasa aja sih mungkin ya, mungkin mereka nggak tahu. Jadi kayak omongan orang kayak gitu aja sih. Tapi kalau kakak nih kan udah ibaratnya bisa dibilang sukses gitu, punya Martapura Bengkeng gitu. Nah untuk kayak lebih memang suka jadi perempuan ibaratnya kalau sekarang tuh independent woman gitu, kayak perempuan mandiri, atau padahal aku ini tuh sebenarnya gitu, tapi ya karena jalan hidupnya kayak gini ya udah syukurin, nikmatin, tapi sebenarnya ya gimana gitu, atau emang suka banget untuk bekerja? Iya sih mungkin hobi ya. Jadi kadang malah kalau sebelumnya aku tuh nggak punya waktu libur, nggak punya hari libur kecuali Lebaran. Jadi kayak ada setahun itu liburnya paling 2 hari. Kalau tiap hari itu pasti jualan. Kalau nggak jualan 2 hari Lebaran atau 3 hari itu gabut banget, bingung mau ngapain. Jadi mungkin lebih ke hobi, tapi alhamdulillahnya ngasilin gitu. Nah terus tadi kan juga orang tua sudah ibaratnya mendukung karena sudah selesai juga nih masa pendidikan. Tapi untuk banyak gak sih orang-orang yang ibaratnya untuk pertemanan dulu deh, pertemanan ya udah misalnya kayak aku mau berteman sama dia karena dia ini, atau mungkin lebih ke aku nggak mau berteman sama dia karena dia ini gitu. Ada nggak yang kayak lebih jadinya karena aku pembisnis jadi aku malah dimusuhi, atau malah banyak orang yang datang? Nggak dimusuhin mungkin ya, tapi memang biasanya aku tuh kayak jarang ada waktu buat kumpul. Nggak dimusuhin sih mungkin. Jadi kayak kalau ada waktu buat kumpul teman-teman jalan biasanya nggak ikut kayak gitu. Kalau teman sih teman normal aja. Pernah gak kayak diremehin yang bener-bener orang sampai menjauh gitu? Gak ada? Enggak sih. Enggak. Dan kalau sekarang udah tahu bahwa Kak Gina nih jadi seorang yang sukses gitu, ada gak kayak bener-bener oh ternyata kamu ini gak ya gitu? Ada gak? Kayak maksudnya ya itu tadi yang mendekat, yang bener-bener kentara nih padahal dulu gak suka tapi sekarang ini gitu, ada gak? Atau gak ada juga? Karena ulun jarang muncul di sosial media, jadi kayak mungkin kalau orang lain jarang ada yang tahu. Palingnya teman dekat yang udah tahu aja sih. Jadi kayak kalau orang baru yang datang itu kayaknya mungkin jarang ya. Karena ulun jarang muncul karena. Nah kita ke balik lagi dulu ke masa-masa sekolah. Sekolahnya tadi di Darussalam. Darussalam tuh dari apa? Dari maksudnya dari kayak ibtidaiyah atau awalnya di Darul Marifah. Darul Marifah dulu. Baru ke Darussalam. Berarti berapa, maksudnya dari yang dasar banget sampai ibaratnya kayak tingkatan SMA kan ya, itu benar-benar agama. Apa yang paling kenapa ke Darussalam atau ke Darul Marifah?
mungkin mama lawan abah. Supaya ya yang penting tahu agama dulu lah kayak gitu. Nah sisanya kayaknya mengikuti aja sih kayak gitu. Pernah gak ada kayak mau ke ya sudah ke umum, misalnya habis Darul Ma'rifah hendak umum gitu? Kada sih, kayak menikmati aja. Kayak menyenangkan. Yang paling diingat selama sekolah dulu apa? Tentang apa, kayak teman atau guru atau apa? Kalau sekolah, kalau paling ini sih ya, kerja sambil sekolah ya. Tetap ya bekerja. Iya, jadi kayak kalau orang jamnya istirahat atau jam apa kayak bisa santai, ulun nganter-nganter barang, foto barang gitu. Jadi kayak hampir 24 jam tuh kayak berapa ya, tidurnya paling 4 jam gitu. Jadi kayak benar-benar sibuk. Jadi jarang punya waktu sama teman-teman kayak gitu. Nah, terus juga untuk mungkin kedepannya nanti Martapura Bengkeng akan, apakah ada sudah kayak ya sudah aku nanti mungkin mau buka cabang-cabang lagi atau mau nambah produk selain batik sama yang baju-baju musliman itu, atau gimana, ada nggak? Kalau buka cabang pasti kan ya, mimpi banget kayak pengen buka banyak cabang. Terus untuk sementara sih masih di sini aja, paling pengen apa ya, nambahin koleksi mungkin lah. Koleksi kayak aksesoris. Karena dulu kan sempat jualan aksesoris. Itu alhamdulillah kemarin tuh laku banget juga aksesoris. Nah, jadi kayak mau tambahin aksesoris sekarang kayak bros-bros. Lebih ke mau di variasiin gitu ya, berbagai macam yang dijual. Jadi ya itu tadi balik lagi ke yang serba ada. Palu gada. Palu gada. Nah, terus habis itu kan kayak ya udah nih, ini menikmati hidup lah gitu. Gimana caranya untuk, pastilah kayak maksudnya gini-gini aja nih gitu loh, kayak kerja terus misalnya apa, atau ada me time-nya, atau kayak maksudnya ya udah setiap bulan aku harus liburan atau nah gitu, ada nggak kayak jadwal tersendiri, atau apakah Kak Gina ini lebih ke benar-benar terjadwal orangnya? Kayak jam segini harus bangun, jam segini harus kerja, jam segini harus pulang, jam segini liburan, atau tanggal ini liburan gitu, ada nggak? Kalau zaman dulu pas lagi sekolah itu benar-benar terjadwal. Tiap kayak berapa, kayak 20 menit atau 30 menit itu sudah ada jadwalnya ngapa-ngapain. Lebih karena orangnya pelupa sih. Jadi makanya dibikin jadwal satu-satu. Tapi kalau sekarang nggak dibikin lagi sih. Karena kayak waktunya kan agak lebih banyak nih karena nggak ada sekolah sama kuliah. Jadi kayak lebih santai sedikit. Paling untuk kegiatannya rumah toko aja sih. Kalau untuk healingnya tadi biasanya paling nonton drama atau kayak kumpul sama teman. Nah, untuk tokonya tadi berapa ini sekarang karyawannya, berapa orang? Kalau yang ini mau Ramadan ini sementara 12 orang. Kalau menghadapi si karyawan sendiri kan banyak nih kan orang-orang yang gak cocok lah, apalah gitu. Ada gak cerita tentang karyawannya deh, kalau ada, atau misalnya mencari karyawan yang gimana? Mungkin kalau ada teman-teman yang aku kayaknya ini deh tertarik deh untuk kerja gitu, gabung gitu. Untuk karyawan sih normal-normal aja ya, kayak yang penting jangan aneh-aneh gitu aja. Kayak karyawannya dari orang atau keluarga juga? Beberapa dari keluarga, beberapa dari orang. Kayak dari info Instagram gitu. Asik sih malah. Kayak kumpul-kumpul sama admin-admin, kayak lagi temenan malah. Jadi kayak di toko itu sistemnya tuh kayak lebih kayak temenan. Jadi santai gitu santai ya. Asal gitu. Pekerjaannya dikerjakan dengan benar gitu. Jadi nggak yang terlalu tegang banget gimana? Betul, paham. Nah, terus juga nih kalau di rumah kan tadi jadinya terbatas ya waktu di toko sama di rumah. Kalau orang tua ini masih tinggal sama orang tua atau udah di rumah sendiri gitu? Masih sama orang tua. Masih sama orang tua. Gimana kayak pandangan orang tua nih, wah anak udah ibaratnya mandiri lah gitu. Apakah mereka pernah bilang sesuatu gitu? Ngingetin aja sih mungkin ya. Karena mungkin dulu orangnya lupa waktu.
Kayak biasanya mungkin kalau sebelum-sebelumnya kerjanya tuh kayak terlalu malam sampai jam 2, jam 3. Jadi kayak ngingetin kayak jangan terlalu ngejar dunia kayak gitu. Oke. Malah kayak nggak yang disuruh kayak nambah ini. Malah diingetin kayak supaya bersyukur. Iya, supaya bersyukur gitu, kayak lebih banyak bersyukurnya karena mungkin terlalu apa ya? Kadang itu kayak terlalu mengejar. Oke. Kayak lihat orang kan, oh ini dia baru mulai baru kayak setahun udah sukses banget, kok aku belum kayak gitu. Oh, masih ada pikiran itu ya, padahal sudah enggak, masih merintis kak. Nah terus juga tadi berarti ya orang tua ya lebih ke memperhatikan tentang agamanya, agama lagi ya kan. Nah tapi disupport pasti ya, disupport dari segala macam. Tapi waktu yang jadi reseller itu benar-benar kayak ya sudah ibaratnya kayak dari modal sangu atau emang orang tua ada yang kayak nih gitu. Pasti kan ada sedikit banyaknya ada uang sendiri kan dulu. Iya. Kalau awal-awal kan yang dari apa sih namanya orang PO tadi kan ya, DP orang. Terus lama-lama pertama kali dikasih modal itu 300.000. Oke. Itu buat ngestok beberapa barang. Soalnya kayak kalau order dari Jawa itu kan gak bisa sedikit ya. Jadi pertama kali modal itu 300.000 itu sampai sekarang. Oh, jadi bener-bener modal awal 300.000. Kalaunya tentang goals hidup kakak yang kayak maksudnya final yang kayak enggak, itu kan tadi masih sampai orang tuanya oke, ini anak sudah terlalu jauh dengan agama. Nah, kalaunya yang kayak ini tuh aku sudah gak perlu lagi mencari tren atau mencari kayak harus ini lagi biar sukses gitu. Nah, sukses menurut kakak itu di saat apa? Cukup deh kayaknya. Saat cukup kayak kita mau apa itu cukup ada gitu. Bisa bantu orang. Sama sekeliling. Kayak itu udah cukup deh. Nah, habis itu nih, kan itu tadi cukup bisa bantu orang ya, ibaratnya kayak tergantung suksesnya. Tapi kalau kakaknya sendiri gimana? Maksudnya yang kayak bener-bener sukses kayak emang udah nggak nyari apapun lagi gitu. Kemarin sih mungkin ya beberapa bulan lalu sempat sampai kayak bingung. Mungkin mau mencari apa lagi kayak sempat sih mungkin di fase itu. Makanya kayak buat apa lagi ya kayak gitu, kayak kerja banget nih. Nyari apa sih gitu. Sempat kebingungan juga sebelumnya. Jadi kalau kemarin tuh jawabannya mungkin kayak biar lebih bermanfaat aja mungkin. Jadi nggak yang ngejar sesuatu kayak misal pengen punya ini atau mau kemana. Untuk sekarang sih kayaknya nggak. Jadi mungkin masih mencari atau apa nantinya nggak tahu. Berarti ya tujuannya ke depan itu apa? Itu yang memotivasi yang sampai dari dulu sampai sekarang itu apa? Yang kayak bener-bener aku harus kayak gini nih gitu, ada nggak? Kalau dulu mungkin yang bikin motivasi bener-bener banget tuh pengen punya rumah. Karena dulu kan rumahnya sewa yang pas zaman sekolah. Jadi itu kayak beberapa kali pindah rumah, jadi sambil jualan tuh kayak pindah-pindah juga jualannya. Jadi orang bingung, kok jualannya pindah-pindah terus, orang bilang gitu. Jadi kayak kesian juga kan sama mama kayak pindah-pindah. Jadi kayak target banget dulu tuh itu. Dan sekarang alhamdulillah. Nah, habis ini kan ya udah rumah jadi nih. Ada nggak target lagi? Maksudnya yang benar-benar targetku nih, atau mau target 2026? Mungkin apa ya? Mau daftarin haji. Wow, hebat sekali. Ayo kalian yang di sini, apakah sudah ada target itu? Wow, hebat sekali. Nah, untuk target diri kakak sendiri? Untuk diri sendiri ya? Apa ya? Bingung sih. Kalau target Martapura Bengkengnya, ada nggak? Iya, pengen banyak cabang. Cabang tadi. Nah, terus mungkin kalau untuk orang-orang di luar sana yang mungkin takut memulai, dan gimana, apakah kakak punya mungkin motivasi atau kata-kata semangat buat teman-teman di sana? Buat yang mau mulai ya, jadi kayak jangan, yang pertama jangan malu. Selama itu kayak masih halal, jangan malu. Terus kayak nggak apa-apa gitu, kayak berani aja coba hal baru.
berani coba hal baru tapi tetap diperhitungkan. Kayak misalkan tadi kan mau belanja online tadi ya, ke agen-agen kayak bener-bener dicari dulu. Jangan lihat kayak asal viral kita ikutin. Nah, jadi bener-bener kayak kita lihat dulu ini untuk jangka panjangnya kayak gimana. Nah kalau udah kayak bener-bener mantep baru kita. Jadi bener-bener dipikirin dulu ya. Jadi kayak berencana dulu nih, betul. Berencana kalaunya mau apa ya harus matang-matang dulu baru dieksekusi gitu ya. Iya betul. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir adalah tentang buat kakaknya, buat mungkin orang tua dan buat keluarga dan teman-teman semuanya, satu kata deh untuk bukan satu kata, satu kalimat untuk keluarga gitu. Apa? Ibaratnya kayak dari dalam diri Kak Gina sendiri buat keluarga dan teman-teman. Mungkin ya terima kasih mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita pada hari ini. Jadi teman-teman yang bingung gitu loh, kayak maksudnya aku nih mau apa? Tadi jangan takut untuk memulai ya kan Kak. Nah itu mungkin podcast kita pada hari ini bersama owner Martapura Bengkeng yang mau cari baju kondangan atau baju lebaran, mau lebaran ke Martapura Bengkeng aja. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan like videonya. Dan salam kenal juga aku Sarah, host dari Jam Kos yang sekarang di Nusa Banua TV ya teman-teman. Jadi kalau kalian bingung juga mau siapa lagi nih teman Jam Kos, mungkin bisa di komen atau di DM Instagram aku atau Instagram Nusa Banua TV gitu. Itu aja dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye.